Cek. Bunga mawar berpagar kawat, harum baunya penyegar taman. Kita dengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad, mubalik yang sudah lama kita nantikan. Mana sama-sama kita dengarkan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Mukarram Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC DESA PhD. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Takbir! 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 Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Dari Pekanbaru ke Pulau Bengkalis, singgah sebentar di Koto Gasik. Tidak pantun, memang itulah perjalanan. Ini malam nih saya dari Pekanbaru lanjutlah perjalanan ini ke Bengkalis karena besok pagi ada pengajian. Singgah di Koto Gasip. Sebelum ke Koto Gasip nih tadi mau dibawa makan di atas danau yang cantik, tapi teringat jamaah menunggu, akhirnya kami batalkan makan malam. Itu bahasa berbunganya. Kalau bahasa aslinya saya udah makan di rumah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ada namanya PT MPS. Apa namanya? MPS. PT MPS ini menyerahkan bantuan mobil operasional dan mobil ambulan. Jadi mobil ambulan ini gratis. Siapapun masyarakat yang mau naik silakan. Syaratnya dua, sakit mati. Diserahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat ini ketuanya Ustadz Al-Nofdinar hadir bersama kita, juga ketua pembinanya Ustadz Tatang Yudiansah datang bersama kita. Lalu Ustadz Abdul Somad menjadi saksi. Jadi jangan nanti pulang acara malam ini, apa acara tadi? Ustadz Somad dapat mobil duo. Ini mesti dijelaskan ini. Macam mana Bapak Ibu? Jelas? PT MPS menyerahkan mobil ke Yayasan Tabung Wakaf Umat dan kepada Bapak Penghulu 2 mobil operasional dan ambulan disaksikan oleh Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Abdul Wahid. Jadi ada 2 Abdul di sini. Satu Abdul Somad, satu Abdul Wahid. Walaupun ini sebetulnya agak menyalahi kode etik karena sesama Abdul dilarang saling mendahului. Sementara Pak Abdul Wahid tak ada maju ke depan. Maju Pak Abdul Wahid biar nampak orang yang mana Abdul Wahid. Abdul Wahid, anggota DPR RI yang sekarang sedang berjuang di Senayan. Kita doakan beliau panjang umur dan sehat badan. Silakan duduk Pak Wahid. Saya sebetulnya mau menunjukkan itulah hebatnya saya bisa menyuruh DPR RI berdiri itu. Nah, pada malam yang bahagia, Bapak Ibu sebagai warga Koto Gasip senang tak dapat mobil nih? Nah, kenapa bunyinya macam-macam tak senang? Dapat ambulan, bayangkan. Bayangkan kalau ibu meninggal malam nih. Mudah-mudahan semua yang hadir nih panjang umur. Amin. Yang tak datang cepat mati. Jangan
diaminkan. Astagfirullah. Ini main amin-amin aja sekarang. Malam ini hadir Bapak anggota DPRD Provinsi, hadir Bapak Dandim, hadir Bapak Kapolres. Ustaz Somad ini tak adil, yang disebutnya pejabat-pejabat aja, padahal kami yang datang lebih cepat dari awal. Betul? Maka untuk adilnya saya sapa semuanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita malam ini tak ada tema, tapi tadi Bapak protokol menyampaikan temanya tadi ada 3. Pertama, bersihkan hati, sambung silaturahim, dan jaga persatuan. Bapak Ibu ada ingat tadi? Terserahlah, ingat tak ingat, yang penting aku ingat. Jadi yang pertama adalah bersihkan hati. Mudah-mudahan kita semua malam ini hatinya bersih. Kalau tak bersih hati orang kotor gasib, takkan mungkin datang umat Nabi Muhammad sebanyak ini. Betul? Mohon maaf, jangan tersinggung. Boleh saya bertanya? Malam ini ada pembagian sembako? Ada pembagian sertifikat tanah? Ini diwajibkan Pak Pengulu datang malam ini? Ini semua datang ini karena hatinya bersih karena Allah Ta'ala. Kalaulah mereka hatinya tak bersih, Ustaz Abdul Somad di atas pentas pakai karpet 2 lapis, kami di bawah macam sawah. Ini bukan mengada-ngada, tengok. Ini bukan becek lagi, di atas becek, locah. Tapi semua datang karena hati mereka bersih. Mereka tidak menengok zahirnya, mereka melihat batinnya, bahwa dalam batin pandangan Allah semua kita ini sama. Betul? Walaupun yang di atas ini dimuliakan, disanjung, disambut, tapi belum tentu yang di atas ini lebih dulu masuk surga. Boleh jadi yang di bawah lebih dulu masuk surga. Betul? Diaminkan orang ini pula. Maksud saya itu tadi mau menyenangkan hati, tapi jaga juga lah perasaan kami yang di atasnya. Malam ini kita berbahagia karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang umurnya paling pendek, umat yang badannya paling kecil. Nabi Adam tingginya situna zira'an, 60 hasta. Jadi kalau 60 hasta itu bagi 2 berarti 30 meter tinggi ke atas. Saya 173 cm. Bagaimana umur pula Nabi Nuh? Umurnya 950 tahun. Bayangkanlah itu 950 tahun, berapa kali ganti KTP itu. Kita 63 tahun. Itu pun kalau sampai. Makin banyak rumah sakit di Pekanbaru, makin mewah, makin banyak dokter spesialis, umur tak bisa ditambah. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati, pejabat yang kuat-kuat ada orang Indonesia, polisi ada, Pak Kapolres berani tuh, tentara berani, orang Kota Gasib, Ustaz aku pun tak dihormati orang. Kita semua akan yang kekal abadi adalah ambulan. Ambulan itu yang kekal abadi. Kenapa pula ambulan tadi abadi, Pak Ustaz? Bapak punya mobil, meninggal Bapak, nama Bapak yang ada di STNK BPKB berganti nama orang lain. Betul? Diganti di kantor Samsat Kabupaten Siak.
surat tanah yang ada di akte notaris berganti nama orang lain, tapi mobil ambulan dan mobil operasional YTWU sampai hari kiamat tidak bisa diganti karena dia statusnya mobil wakaf. Jadi siapa yang mau tidak habis ditelan zaman, yang tidak habis ditelan masa, maka saya anjurkan kepada masyarakat Koto Gasib, wakafkanlah. Berharap besok pagi datanglah jamaah Koto Gasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat saya mendengar tablik akbar tadi malam. Maka kebun itu yang ada di Koto Gasib saya wakafkan untuk YTWU, Pak Ustaz. Punya siapa? Entah, aku tak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Abdul Somad sudah lama kami undang, malam ini baru datang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki, insya Allah. Dengan hadirnya kita malam ini, tablik akbar, berkumpul bersama, bersilaturahim, menyaksikan wakaf, berzikir, bersolawat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya, yang susah-susah rezekinya dibukakan Allah pintu rezekinya, yang ada dililit utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Makin kuat ku dengar ini. Yang jodohnya jauh didekatkan jodohnya. Makin kuat nih. Yang bilang amin yang belum berbini aja. Ini anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya menengok dari samping. Awas kau balik nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang handphonenya ada senter tolong dihidupkan. Yang tak hidup campakkan ke Sungai Siak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, jangan lama-lama, ketiak basah. Kenapa Ustadz tiba-tiba menyuruh kami menghidupkan flash handphone? Karena aku tengok drone udah naik ke atas. Itu yang 2 mata merah itu bukan jin, itu drone naik ke atas kamera. Jadi nanti hasilnya tolong di share di grup-grup WhatsApp, upload di Instagram, upload di Twitter, upload di TikTok. Siap? Iya kalau punya akun, kalau tidak Ustadz Abdul Somad akan mengupload video tadi di Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Sombong kali lah Ustadz Somad ini. Ini acara ini pengajian atau pasar malam? Pasar malam itu Masya Allah. Angry Bird pun ada juga situ. Ulat pinang, ulat sagu ada juga situ. Hello Kitty pun ada juga semua. Saya ragu-ragu mau turun tadi. Ini betul tak tablik akbar ini? Rupanya begitulah cara masyarakat Koto Gasib. Acara tablik akbarnya dapat, zikirnya dapat, syiarnya dapat, balon laku. Jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau mau buat acara tablik akbar, tiru seperti di Koto Gasib. Gini caranya. Walaupun nampaknya saya tausiah di Koto Gasib, tapi ini direkam. Ini kameranya hidup kan? Soalnya pernah juga saya ceramah gini, saya udah semangat. Pas saya tanya kameramen, mohon maaf saya nggak bawa tim media, boleh saya minta rekamannya? Mohon maaf Pak, kamera itu mati gitu. Kenapa kalian pasang banyak-banyak? Itu gaya-gaya aja gitu. Kalau mau buat acara tablik akbar, siapkan pentas yang kokoh dari besi. Soalnya beberapa kali tablik akbar dibuat dari kayu patah.
sakitnya tak seberapa, malunya viral, keluar besok berita Ustaz Somad tausiah kayu patah. Kalau buat acara tabligh akbar, bangkitkan ekonomi umat berkumpul, banyak jualan laku. Ini tidak semuanya mendengar ceramah nih, yang di belakang sana ada yang sambil mengunyah. Tak peduli deh, terserah kalau Ustaz pun cakap-cakap penting konyang gitu. Boleh lagi. Kan senyum-senyum orang tuh di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tema kita malam ini adalah jaga kesucian hati. Saya sebelum kemari saya pakai baju baru. Ini baju baru nih, baru dicuci. Saya pakai sorban putih. Saya yakinkan tak ada bekas kecap, tak ada bekas saus. Setelah bersih, kenapa? Karena saya mau jumpa orang-orang terhormat di Koto Gasip. Yang tepuk tangan masih panjang lagi. Ada manusia di sini rupanya. Insyaallah tabarakallah. Kusangka dari pokok sawit. Kalau ini udah tahu, kalau ini tadi udah tahu, kan ini yang menghalangi aku naik tadi. Betul. Kalau mau jumpa orang di Koto Gasip saja, saya perlu pakai baju putih, pakai sorban putih, takut kotor. Bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Berani menghadap Allah dengan hati yang kotor. Mudah-mudahan semua kotoran yang ada di hati kita semuanya dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara membersihkan yang kotor di dalam? Banyak-banyak Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihan. Baju kotor dicuci, nampak bersih. Karpet kotor disemprot di door smear tempat cuci mobil, nampak bersih. Tapi hati yang kotor tak nampak. Hati kotor bisa ditutup dengan peci, ditutup dengan sorban, ditutup dengan koko, ditutup dengan jubah. Baju koko, hati setan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang munafik. Begitu di mulut, begitu di hati, begitu di dalam, begitu di luar. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Amin ya Rabbal. Tak cukup hanya sekedar istighfar, mandi tahu apa pula tauco. Mandi taubat dekat sungai dari sini. Nah, balik dari sini mandi. Ustad, ya, mandi tobat itu macam mana Pak Ustad? Mandi tobat macam mandi wajib. Mohon maaf Pak Ustad, ya, mandi wajib macam mana Pak Ustad? Hah? Mandi wajib tak tahu? Anak udah 5. Mandi wajib tuh basah semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustad? Itu serah, kalau salto kaki dulu. Bisa kepala dulu. Mandi tobat nih boleh di toilet, boleh, asal jangan di wastafel. Di sungai Pak Ustadz bagus, elok. Apalagi kalau ikut kami ke Bengkalis, nanti di laut kami campakkan. Bukan cuma dosa hilang, urangnya hilang sekalian. Mudah-mudahan setelah mandi tobat semuanya bersih insyaallah. Amin. Amin. Setelah itu sholat sunat taubat. Usollinya Pak Ustadz, usolli sunnatat taubat. Dosanya tak usah disebutkan. Yang pulak balik nanti malam usolli sunatat taubat udah selingkuh 33 kali. Tak usah sebutkan, cukup antara kita dengan Allah saja. Setuju Pak? Setuju. Banyak dosa. Sesudah itu mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Ayatnya Pak Ustaz? Oh, bertanya apa ayatnya? Padahal itu kul wallah juga hafal.
ayat itu juga ayat, apalagi qul huwallahu ahad Allahus Somad. Ayah. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Habis itu beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Istighfar 100, solawat 100. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Istighfarnya jangan karena mau mengejar 100 cepat-cepat, pelan-pelan. Astaghfirullahalazim, 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 astagfirullah. Ini karena mau mengejar 100, bukan main. Macam dapat bakwan panas. Jangan karena mau mengejar 100 solawat cepat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling elok tengah malam sunyi sepi. Zaman dulu malam sunyi, zaman sekarang tengah malam pun ramai. Bangun jam 2 malam mau istighfar, mengenang dosa, astagfirullah, gol. Orang nonton Manchester United Liverpool jam 2 malam. Jangan menunggu malam, karena kita tak tahu entah kapan malaikat maut datang. Tahajud malam, duha pagi, tapi sholat sunat taubat bisa kapan saja. Kalau bahasa orang Koto Gasip, 24 hours, 24 jam pintu taubat terbuka. Ustaz, ya katanya kalau umur udah 40 tahun pintu taubat terbuka Pak Ustaz. Tak betul. Innallaha yaqbalu taubatal abdi qabla an yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum ghargharah. Kalau udah ghargharah, udah tak tertolong lagi, udah, maka minta ampun kita kepada Allah. Saya di hadapan jamaah Koto Gasip yang bersih, yang hatinya tulus ikhlas malam ini, cuman minta satu. Boleh saya minta? Boleh. Cuman satu yang ku minta, doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Nah, semangat kali orangnya. Kita malam ini pengajian, majelis kita ini majelis ilmu, majelis kita ini majelis zikir. Itu maka dikasih batas, tak bercampur laki-laki dengan perempuan, supaya turun malaikat membawa rahmat dan barokah. Dari sini ke kanan perempuan semua, tak ada laki-laki. Dari sini ke kiri laki-laki semua, tak ada perempuan. Tapi ada perempuan itu terjebak, dia tak apa-apa. Mudah-mudahan diampunkan Allah Ta'ala. Ini perlu kujelaskan supaya jangan saling menyalahkan. Nanti nyalahkan, kau nggak pula sini. Kamu dah ada jawabannya. Kau kenapa sini? Aku terjebak. Asal jangan sampai terjebak di hati laki orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah bertaubat, bersihlah dosa kita kepada Allah. Tapi kepada manusia, bisa kita menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku kepada Pak Pengulu, bisa? Mana bisa? Mesti kita datang ke tetangga kita, minta maaf, minta ampun. Ini dosa kepada tetangga nih banyak, minta ampun. Sampai sekarang mangkuk bulan puasa dulu belum balik lagi. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Pencuri-pencuri akan membawa barang yang dia curi. Bayangkan nanti di akhirat ada orang yang memikul mobil dinas plat merah, masih bangga lagi. Tapi yang kita tak tahan nih, ada yang memikul rantang karena belum balik rantang tetangga. Ada pula yang memikul berondol 3 goni. Nah, siap-siaplah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Ustadz Somad ialah enak. Ustadz nih Ustadz penceramah, Ustadz tuan guru kami, Ustadz tak ada dosa. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya? Sampai hati kelena. Jaga-jaga juga lah perasaan Ustadz.
Makanya saya selalu tausiah itu sebelum berakhir selalu saya sampaikan, demikianlah tausiah sini saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, sudikah Bapak memaafkan segala silap salah saya? Lebih baik minta maaf di koto gasip daripada mencari di padang mahsyar. Jangan kan di padang mahsyar, padang panjang aja payah kita jumpa, apalagi di padang mahsyar. Maka bersihkan ini menengok tetangga beli mobil baru, kumat darah tinggi. Menengok tetangga renovasi rumah baru, naik asam urat. Dulu yang dikhawatirkan cuma dua, asam urat sama asam lambung, sekarang bertambah asam sulfat. Memang dunia ini udah mau kiamat. Zaman sekarang zaman aneh, tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tapi alhamdulillah ini tidak ada di Koto Gasip. Apalagi di Pangkalan Pisang, yang sampai sekarang pisangnya belum nampak. Nama memang Pangkalan Pisang, tapi yang nampak jagung, duku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu memang ada di Pangkalan Pisang nih orang yang busuk hati, tapi udah mati. Sekarang ini semuanya hatinya bersih-bersih semua. Besok hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad. Hari Ahad banyaklah undangan kenduri, pagi akikah, siang walimah, malam acara nikah. Balik dari acara nikah bekunang-kunang, naik darah tinggi. Bapak yang sayang sama ibu, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Ada apa my honey, my darling? Aduh bang, tak usahlah panggil my darling, kita kemakan sambal belacan. Akhirnya dipanggillah dokter dari puskesmas, membawa balon berwarna hitam. Dipincitnya lah balon tadi. Jangan bawa jauh-jauh istrinya ya Pak. Kenapa begitu? Tensinya 180/150. Maksud Bapak kenapa jangan bawa jauh-jauh? Payah nanti dibawa ke liang lahat. Malaikat maut sudah dekat. Dulu payah, sekarang sudah mudah karena sudah ada ambulan. Nah, jadi yang sakit-sakit mau pergi jauh, pergilah kalian, tak apa-apa, ambulan sudah siap. Nah, penasaran si bapak, ditanyanya dokter, Pak dokter, kenapa istri saya nih? Saya tanya dulu istri bapak, tadi ada makan gulai kambing? Tak ada. Sate kambing? Tak ada. Sup kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Jadi salah siapa? Waktu undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Menengok kawan nih pun yang pakai gelang waktu mengambil nyendok gulai. Padahal apalah salahnya gini aja. Panas ya, panas yang menengok. Ini Ustadz ini nampaknya menyindir kami ini. Tak ada. Saya tak ada menengok kalian pakai gelang cincin, tak ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit hati menengok gelang orang, menengok cincin orang, rugi dua kali. Kenapa? Rupanya yang pakai gelang cincin itu pun imitasi. Dibeli di pasar bawah. Saya tengok di pasar bawah tuh besar-besar gelang. Rupanya disitulah dibeli orang tuh. Apalah yang membuat kita sakit hati ya Allah. Tadi jantung saya ini normal Pak Ustadz, menengok rantai orang tadi mulai tadi jantung Ustadz normal, tiba-tiba menengok kotak aksi galang dana. Saya sangka untuk beli ambulan belum lunas. Ambulan dan mobil operasional tidak kredit, sudah lunas, ada kwitansinya. Jangan ada dusta di antara kita. Allahu Akbar. Adapun kota ini adalah kota untuk saudara kita Palestina dan nanti disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Jangan ragu, jangan cemas. Bapak Ibu Koto Gasip yang tidak membawa duit, silakan isikan gelang, rantai, subang, anting, silakan masukkan. Kalau ada surat tanah, kebun sawit, masukkan semua.
surat nikah masukkan semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. 12 kabupaten kota di Riau yang paling besar sumbangannya untuk Palestina, Kabupaten Siak 1,3 miliar. Allahu Akbar. Jangan lupa 1,3 miliar itu waktu malam 10 November di Masjid An-Nur. Kalau dihitung sekarang maka tak tahu tak berapa. Tapi yang jelas orang Siak ini kaya-kaya. Sepanjang saya menyampaikan tausiah dari Rokan Hilir sampai Indragiri Hilir, belum pernah ada dalam tausiah menyerahkan 2 mobil baru di Koto Gasib Kabupaten Siak. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz setelah menyebut duit 1,3 Allahu Akbar, setelah 2 mobil Allahu Akbar? Karena waktu kupuji tadi langsung setan datang, hidung tuh mengembang dia langsung. Maka kalau kita dipuji orang segera bertakbir. Orang Kabupaten Siak menyumbang untuk Palestina 1,3 miliar. Allahu Akbar. Koto Gasib MPS menyumbang 2 mobil. Allahu Akbar. Begitu juga ibu, kalau dipuji orang, ini anaknya, iya cantik ya. Allahu Akbar. Jangan, ini anaknya, iya cantik ya, siapa dulu mamanya? Nah, itu mau kena penyakit ain itu. Ini anak ibu, iya, kok ganteng, ayahnya kan hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis, sudahlah hitam kakinya berkudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita semua berbahagia. Kebahagiaan kita bukan karena mabuk, bukan karena narkoba, bukan karena zina. Kebahagiaan kita karena menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah salah kita berbahagia? Tidak. Apakah salah kita senang hati? Tidak. Yang tidak boleh itu adalah berbahagia karena maksiat dan dosa. Bagaimana cara menghilangkan hasad, dengki, busuk hati, tak senang melihat nikmat orang? Doakan yang dapat nikmat. Kita doakan PT MPS beserta komisaris, pemegang saham, direkturnya, karyawannya, mudah-mudahan rezekinya berkah. Tahun depan bisa bersedekah ambulan dan mobil operasional lagi. Jadi begitu caranya kalau nampak nikmat orang, rumahnya bagus, langsung doakan, ya Allah. Orang kalau hatinya tulus, insya Allah giginya tidak rapat. Sama-sama kuliah di Pekanbaru, sama-sama di UIN dan di UNRI, sama-sama tamat, sama-sama belajar. Kenapa duit dia lebih banyak? Tetangga mulai datang, itu kawan kau sama kuliah kan? Iya. Kenapa dia lebih kaya? Iyalah, dia kan punya ternak. Ternak apa? Tuyul. Sama-sama kuliah, sama-sama belajar, tiba-tiba jodohnya duluan, akhirnya datang hasad, dengki, busuk hati. Itu kawan kau kan? Iya. Kenapa dia sekarang udah nikah? Kenapa kau belum? Iyalah, dia kan pakai pelet, ikut senang.
datang undangan, naik ke atas pelaminan, berfoto di samping dia. Kenapa kita tidak datang undangan? Kenapa kita tidak mau makan? Datang. Jangan muka ditekuk macam jeruk purut dipijak gajah. Foto. Doakan dia naik ke atas, naik ke pelaminan. Barakallah. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan saudara kita, apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Ya Allah, kabulkan doa orang ini, dia dapat nikmat yang sama. Itu cara menghilangkan sakit hati, busuk hati, dendam, kesumat, marah, tak tentu arah. Bapak Ibu melihat Yayasan Tabung Wakaf Umat dapat mobil malam ini, ikut senang atau tak senang? Kenapa pula Bapak Ibu ikut senang? Bukan Bapak Ibu bisa naik mobil itu. Kami senang Pak Ustadz. Kenapa senang? Karena ternyata dari negeri kampung kami lah yayasan itu dapat. Walaupun bukan punya kami Pak Ustadz, insya Allah namanya, pahalanya melimpah juga ke kami semua. Saya yakin dan percaya saudara saya di Koto Gasip, saudara saya di Pangkalan Pisang ini, semua hatinya dijaga Allah insya Allah. Amin ya Rabbal. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada guna harta, wala banun, tak ada guna anak. Harta tak berguna, anak tak berguna, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Ustaz Somad tuh ceramah aja tuh, jangan-jangan hatinya pun kotor. Allah sayang sama saya, Allah tidak tunjukkan hati saya. Dibuat Allah hati ini disampul, ditutup dengan sorban, ditutup dengan baju koko, ditutup dengan singlet, ditutup dengan kulit, ditutup dengan darah, ditutup dengan tulang. Dibuatnya hati itu ada di dalam. Bayangkan kalau hati itu nampak keluar, nampak pula hati itu hitam macam kuali. Tiba-tiba Ustaz Somad berceramah, jagalah hati kita, Allah masih sayang sama kita. Makanya ayat yang pertama kita baca dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bayangkan, sekali kita busuk hati, sekali kita hasad dengki, tumbuh tai lalat satu. Dengki nengok tetangga, tumbuh satu. Dengki nengok kawan, tumbuh satu. Mungkin muka kita ini udah tai lalat semua isinya. Mohon maaf yang mukanya bertai lalat, jangan tersinggung. Kunci mendengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung mendengar ceramah saya, pulang meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini manusia, tempatnya silap, salah dan dosa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-insan ma'allul khata' wan nisyan. Ma summiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia ini tempatnya silap, salah dan dosa. Kalau ada orang mengatakan, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saya tidak pernah dosa, saat itu dia sedang silap, salah dan dosa. Nabi Adam pun silap, salah dan dosa, tapi dia segera minta ampun. Doa paling tua, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cara membersihkan hati dengan cara banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi Pak Ustadz, saya tengok orang-orang kelipah tarikat Naksabandiyah itu cepat betul dia memetik tasbih. Zikirnya bukan subhanallah, zikirnya bukan alhamdulillah, zikirnya bukan Allahu Akbar, tapi zikirnya ismu zat, Allah 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 Allah. Itu maka cepat. Saya ini orangnya suka penasaran, maka saya tanya, kelipah, ya, apa
Apa yang kalian petik itu tasbih cepat betul. Zikir kami zikir Allah Allah Pak Ustaz. Allah Allah zikir, subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, solawat zikir, baca Quran zikir, solat zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita selalu mengingat nikmat tetangga kita, khawatirnya nanti waktu mau mati itulah yang kita sebut. Orang waktu mau mati la ilaha illallah, dia pas mau mati kulkas. Orang mau mati la ilaha illallah, dia pas mau mati mobil baru. Insya Allah kita ini semua ini mati dalam keadaan husnul khatimah insya Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il. Memandang saya ke depan manusia, memandang ke kanan manusia, memandang ke belakang rupanya yang duduk itu pun manusia semua. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain isi kepalanya. Yang satu mengatakan aku nanti malam mesti duduk di depan, mau ku tengok muka Ustaz Somad. Kalau orang itu tidak, aku yang penting duduk santai, tengkuknya aja pun tak apa-apa. Kalau yang di ujung-ujung sana tidak lain pula, aku tak penting nampak mukanya, yang penting makan aku, kata dia. Semua yang hadir malam ini kemari dapat pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fisabilillah, sama dia dengan orang yang berjihad di Palestina insyaallah. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Saya sudah tausiah 50 menit. Saya berdiri setengah 10, sekarang sudah setengah 11 kurang 10. 50 menit saya sudah berdiri. Anak-anak kecil masih fokus mendengar ceramah. Kelas berapa nak? Kelas 5 SD. Kelas berapa nak? Kelas 5. Kenapa kalian mencontek? Anak kelas 5 SD fokus mendengar ceramah sudah 50 menit, hampir 1 jam. Inilah yang akan menjadi calon gubernur Riau. Yang perempuan itu ketua Dharma Wanita. Inilah yang akan jadi anggota DPR RI mewakili Riau yang akan berjuang di Senayan insya Allah. Jadi kalau ada orang yang ragu bagaimanalah masa depan Riau Pak Ustadz, bagaimana masa depan Siak Pak Ustadz, saya tidak ragu sedikit pun, karena malam ini saya masih melihat masa depan sedang ada di Pangkalan Pisang. Allahu Akbar. Masa depan mereka ini yang akan berjuang menegakkan syariat Allah, menolong agama Allah tahun 2035, 2045. Inilah mereka nih anak-anak kecil. Kalau bapak-bapak nih meninggal semua ini. Saya akan datang lagi ceramah ke Pangkalan Pisang 30 tahun akan datang. 2023 saya datang, 2033, 2043, 2053. Waktu itu mereka inilah panitianya. Waktu itu bapak ibu udah innalillah semua. Yang hidup cuman kami, saya sama mereka. Mati ini bukan urusan kita. Kita hanya diurus untuk mengurus kehidupan sekarang, bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dibuat di tanah lapang? Kenapa ceramah tidak di masjid? Kalau nanti ada orang yang berkata begitu, begitu kalau mau memoto, jangan pas sedang berteriak. Kalau nanti ada orang yang ngomong, kenapalah kalian di Pangkalan Pisang buat ceramah di tanah lapang sepak bola, becek-becek, basah-basah, kenapa tidak dibuat di masjid? Jawab, masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Jangan nanti kalian diam pas ditanya, apa itu Abdul Somad? Ceramah di tanah lapang, ceramah tidak ke masjid. Iya juga ya, bela-bela juga aku di sikit. Mana ada masjid yang sanggup menampung umat Nabi Muhammad SAW sebanyak ini? Maka semua yang hadir malam ini insya Allah diakui sebagai umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa kalau Ustaz Somad tausiah dibuat di tanah lapang? Karena ada beberapa jamaah yang takut ke masjid.
Takut dia ke masjid. Aku terus terang Pak Ustadz, aku kalau Ustadz ceramah di tanah lapang aku datang, tapi kalau Ustadz ke masjid aku tak bisa datang. Kenapa tak bisa datang? Karena beberapa orang kawanku ke masjid 2 kali meninggal. Akhirnya dia datang ke masjid. Apalagi di masjid itu seram pula. Pas di teras kendaraan jenazah. Masuk ke dalam, ustadznya ceramah. Pengajian kita malam ini judulnya malam pertama di alam barzah. Maka dia perlu di tanah lapang. Tapi besok subuh tetap sholat ke masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda tablik akbar di Pangkalan Pisang Koto Gasip berhasil? Bukan karena pentasnya yang mewah, bukan karena jamaahnya yang ramai, tapi tengok besok sholat berjamaah subuh di masjid. Tengok besok subuh masing-masing. Kalau di masjid tetap pemain inti, as-salatu khairum minan naum. Dia yang azan, dia yang imam, dia yang iqamat, dia yang makmum. Tengok ke belakang, tak ada jamaah. Sia-sialah kaji kita malam ini. Betul? Oh, betul pula kata jamaah. Siap besok sholat berjamaah di masjid? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Yang takut menjawab tuh, itu tak yakin dia sholat subuh besok. Laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki solihah. Perempuan tidak wajib ke masjid. Tapi kalau ada pengajian, datang ke masjid. Hai laki-laki, kalian yang mengajar istri kalian baca Quran, kalian yang mengajar istri kalian sholat, kalian yang membimbing istri kalian. Tapi karena kalian tak mampu, maka dibawa istri ke masjid. Adinda, sebetulnya aku yang mengajar kau baca Quran, sebetulnya aku yang mengajar kau fardu kifayah, sebetulnya aku yang mengajar kau sholat, tapi karena aku pun tak sholat. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayah. Banyak juga laki kalian. Adik-adikku yang masih gadis yang belum nikah, kalau datang meminang kalian, laki-laki yang sawitnya sejauh mata memandang, kebun karetnya 70 hektar, jangan terima kalau tidak sembahyang. Tak 1, 2, 3 perempuan mengaku, Ustadz, kusangka dulu kalau nikah sama dia bahagia Pak Ustadz. Sekarang aku tak mencium kebahagiaan Pak Ustadz karena lakiku tak sembahyang. Gimana rasanya bu punya laki tak sembahyang? Macam tidur sama babi hutan Pak Ustadz. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Mudah-mudahan suami-suami yang belum juga terbuka pintu hatinya, dibukakan Allah pintu liang lahatnya. Yang kalian aminkan, kalau mati lakinya mau kalian gantikan? Mau kata ibu. Judul lagu mereka, Ku Tunggu Jandamu. Ada yang lebih parah lagi, Barana Ampek dan nanti juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita malam ini hadir adalah muhasabah. Pertama, bersihkan hati. Setelah bersih hati, rajin-rajin silaturahim. Ini bertetangga tak mau tahu, kawan mati tak ada datang takziah, acara walimah nikah tak mau hadir, acara tahlil tidak datang, wirid yasin tidak datang. Padahal kalau mati, jenazahnya dimandikan orang, jenazahnya dikapankan orang, jenazahnya dipikul orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya menengok jenazah mati sendiri. Belum ada jenazah berjalan sendiri. Sekaya-kaya orang, setinggi-tinggi jabatan orang, sehebat-hebat orang, matinya dimandikan, dikafankan, dikuburkan, disolatkan. Maka jangan sombong. Ibu kalau sombong, tengoklah nanti kalau mati. Yang sombong, yang angkuh,
yang merasa hebat. Bapak kalau sombong, tengoklah kalau mati nanti disemprot orang macam door smear cuci mobil, disiramkannya mama lemon ke hidung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Mudah-mudahan kita semua pulang dalam keadaan hati kita bersih dari takbur sombong. Iblis masuk neraka bukan karena syirik. Iblis masuk neraka bukan karena digoda setan. Mana ada setan berani menggoda iblis? Datang setan goda iblis. Iblis, jangan kau goda, kau kan anak buah aku. Iblis masuk neraka karena sombong. Jadi kalau ada orang koto gasip ini yang sombong, berarti keturunan? Tak ada aku nyebut gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada pejabat yang sombong berarti pejabat wah, berani kalian lah. Kalau ada orang kaya yang sombong berarti orang kaya wah, sakit hati kalian lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sucikanlah hati kami semua daripada sifat-sifat iblis yang angkuh dan sombong. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, wahai para malaikat, bersujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, tak mau dia sujud. Allah bertanya kepada dia, ma man'aka alla tasjuda li Adam, kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Apa kata jawab iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Aku dari api, menyala, merah. Dia dari tanah, hitam, rendah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Merasa diri lebih baik. Ini semua yang hadir di hadapan saya ini diciptakan dari tanah. Yang naik di atas ini pejabat-pejabat DPR RI, DPR kabupaten, DPR provinsi, polisi, tentara, semuanya diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari api? Berarti iblis. Kita semua diciptakan dari tanah. Ada yang diciptakan dari besi, Robocop. Ada yang diciptakan dari kabel, Transformer. Kita semua diciptakan dari tanah. Ustaz, ya. Kalau memang dari tanah, kenapa sifatnya beda-beda Pak Ustaz? Ya sesuai, tanah juga beda-beda. Kawan saya itu Pak Ustaz, payah kali bayar utang. Itu diciptakan dari tanah liat. Kawan saya itu Pak Ustaz, kalau bercakap Pak Ustaz sakit kali ya, itu tanah timbun. Kawan saya itu Pak Ustaz, asal ada beban-beban masyarakat dilimpahkannya, itu tanah longsor. Tetangga saya itu Pak Ustaz asik mau mengajak berkelahi aja Pak Ustaz, tanah sengketa. Jangan mengukur kaji untuk orang lain. Ngaji kita malam ini dipakai untuk mengukur diri kita. Coba ukur diri kita. Aku nih dari tanah apanya aku nih? Kok ditengok-tengok nampaknya dari tanah gambut Pak Ustaz. Kenapa begitu? Mau banjir aja bawaannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari tanah, berjalan di atas tanah, berjalan, mati, masuk ke lubang, dimakan cacing. Yang disombongkan apa, Besti? Diciptakan dari tanah, naik ke atas tanah, berjalan di atas tanah, akhirnya masuk ke lubang tanah. Semuanya pakai seragam, pakai baju, ASN, pegawai, direktur, polisi, tentara, ulama. Tidak ada satupun yang mati pakai jas. Tak ada orang Islam mati pakai jaket. Tak ada pakai batik. Semuanya digulung pakai kain kafan, masuk ke dalam tanah. Apa kata cacing tanah? Kaulah dulu yang udah membunuh atuk aku waktu mancing kan? Hati-hati kalian. Kau dulu yang mencucuk-cucuk nenek aku kan, kata dia. Nah, sekarang jenazah kau diserbunya. Masuk kita ke liang tanah, ke lubang tanah, ke liang lahat. Datang cacing. Pertama kali membusuk perut, usus, seminggu meletus. Pus.
baunya bukan main, nanah, darah, bangkai, datang cacing menyerang. Brownies, 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 cacing. Biji mata keluar dari kulit kepala mengelupas, kuku-kuku tercabut, daging kulit yang selama ini orang memperhatikan. Tontonlah TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam, semuanya memperhatikan badan dari mulai ujung kaki. Oles tumit Anda dengan pelembab. Rambut Anda berketombe, pakailah di kamar mandi, turun salju. Iklan perempuan nyetop mobil di jalan tol, iklan ketiak hitam. Semuanya memperhatikan fisik, tak banyak yang memperhatikan batin. Kita akan mati menghadap Allah membawa hati, makanya kita jaga Ustadz Somad mau berangkat ke Bengkalis, kaki menginjak pedal gas dan rem, tangan pegang pos neleng, tapi yang tertulis di pinggir jalan hati. Tak ada kaki-kaki, tak ada tangan-tangan, tak ada mata-mata. Selalu kita disuruh menjaga hati. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, tapi hati yang sakit kemana obat akan dicari. Maka jagalah Saya yakin dan percaya jamaah ramai malam ini karena hatinya memang pernah juga. Aku memang pernah juga sakit hati mendengar ceramah Ustaz. Tapi malamnya aku datang mau menengok mana orang yang udah menghabiskan paketku 3 giga itu. Akhirnya kita bisa bersilaturahim kalau hatinya bersih. Besok kau datang ya, acara kita pertemuan temu alumni. Aku belum bisa datang. Kenapa? Sakit kali hatiku nengok dia, mau muntah aku nengok mukanya. Pertama bersihkan hati. Setelah bersihkan hati baru bisa bersilaturahim. Baru yang terakhir, yang ketiga, jaga persatuan. Siap jaga persatuan? Ini tidak lama lagi persatuan kita akan terrobek-robek, tercabik-cabik. 14 Februari 2024, jangan sampai kelahi. Gunakan hak pilih. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita tidak tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura yang sultan diangkat menggantikan anak datuk, tapi kita tinggal di negara Republik Indonesia. Kita pakai sistem demokrasi yang akan kita pilih 5 DPRD Kabupaten Siak, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD Presiden. Gunakan hak pilih. Cari orang yang adil, yang amanah, yang menyalurkan aspirasi kita. Hanya 5 menit di dalam kotak kecil itu, tapi pengaruhnya 5 tahun ke depan. Kalau datang orang ke Koto Gasip menyebar duit serangan pajar, apakah orang Pangkalan Pisang mau mengambil? Mau semua orang. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Setuju pula orang. Saya takut ngambil duit nih Pak Ustadz, ini duit sogok Pak Ustadz, ini duit haram Pak Ustadz. Kalau kalian takut, serahkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Orangnya ada di sini, nanti ku kasih nomor Ustadz Alnom. Tapi kalau mau ngasih, kasih aja, jangan pula sebutkan Assalamualaikum Ustadz, ini ada duit haram ini, ambil. Ya, ini haram kali, ini agak-agak haram, ini setengah haram. Saudara yang dimuliakan Allah, saya yakin dan percaya orang Pangkalan Pisang yang kaya-kaya, yang duitnya banyak, yang sawitnya luas, yang kebun karetnya banyak, amin, mereka tidak akan bisa dibeli dengan uang 50.000, 500.000, 5 juta. Istiqoroh dulu Pak Ustadz. Kalau sampai mereka mau dibayar 50 juta, mereka tidak berani mengambil. Mereka akan telepon Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Abdul Somad? Tak salah lagi. Apa kau tak ingat suaraku seperti yang dulu? Ini ada orang mau nawarkan 50 juta Pak Ustadz, boleh ku ambil? Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, makruh. Sekali haram tetap saudara yang dimuliakan Allah. Tapi dia maksa Pak Ustadz, ambil duitnya,
jangan gadaikan keyakinan pilihan. Tapi saya udah disumpahnya Pak Ustadz. Tadi waktu dia ngasih, saya ambil. Kata dia, wallahi, tallahi, billahi, tak enak lah Pak Ustadz. Ambil aja. Ini sumpah nih, puasa 3 hari. Udah kuajari. Jangan takut. Tapi fotokopi KTP saya diambilnya Pak Ustadz. Katanya saya takut. Itu ditakut-takutin aja, tak ada itu. Insya Allah, kalau wasit jujur dan amanah, supporter tidak akan turun ke lapangan. Betul? Jangan salahkan, supporter akan turun ke lapangan kalau wasitnya ikut bermain. Betul? Masyarakat sekarang sudah cerdas, masyarakat sekarang sudah paham, masyarakat megang handphone, masyarakat tahu Indonesia negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita jaga semua. Siap jaga Siak? Siap jaga Riau? Siap jaga NKRI? Takbir! Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Makanya kalau nanti ada yang berbisik-bisik, Allahu Akbar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tablik akbar di mana-mana itu menjaga kesadaran kita, membangkitkan persatuan kita, warnanya beraneka ragam macam-macam, tapi kita tetap diikat dengan 2 ikatan. Ikatan yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ikatan yang ketiga, diikat oleh suku Melayu. Aku bukan orang Melayu Pak Ustadz. Kau orang apa? Aku orang Jawa. Di mana bumi dipijak, di situ awak berkodak. Di mana bunyi dipijak, di situ langit dijunjung. Nenek moyangku memang Jawa Pak Ustadz, tapi aku udah lama di Siak. Jadi kau orang mana? Aku sebenarnya orang Jawa, tapi dadek lama di Siak. Aku udah Melayu Pak Ustadz. Kau orang apa? Aku nenek moyangku Batak Pak Ustadz. Jadi kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak udah jadi Melayu. Kita tinggal di sini, hidup di sini, berusaha di sini, kita jaga bumi ini. Betul? Ini memang bumi lancang kuning, ini memang bumi Melayu. Tapi siapapun bebas berkarya. Pergilah datang ke Pekanbaru, jalan yang paling panjang, jalan yang paling besar, bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Jebat, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Kesturi, tapi jalan Sudirman. Sudirmanku wong apa? Pripun kabare apik? Oh, akeh wong Jawa kene. Pergi kita ke Pekanbaru, datang ke Jalan Sudirman, tengoklah gedung yang paling tinggi, paling megah, paling besar. Bukan gedung Hang Tuah, bukan gedung Dang Merdu. Gedung yang paling tinggi adalah gedung Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Di sampingnya ada gedung kantor gubernur. Gedung apa namanya? Kaharudin Nasu. Artinya apa? Orang Riau terbuka dengan siapapun yang datang. Inilah orang Melayu. Melayu tanpa Islam, hilang menya, tinggal layu. Minangkabau tanpa Islam, hilang minangnya, tinggal kabaunya saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga jadi orang Melayu? Bangga jadi orang Islam? Umat Islam mayoritas. Kalau yang mayoritas ini curang, kalau yang mayoritas ini jahat, hancur sudah lama Indonesia ini. Betul? Maka kita jaga dengan memakmurkan masjid, menjaga persatuan, meramaikan majelis-majelis taklim, majelis hadrah, majelis barzanji, majelis solawat, majelis tahlil. Itu semua hanya casingnya. Acaranya apa? Maulid Nabi. Acaranya apa? Isra Mi'raj. Acaranya apa? Nuzul Quran. Acaranya apa? Halal bihalal. Itu hanya casingnya. Isinya adalah silaturahmi. 3 yang perlu diingat pulang nanti. Siapa yang tausiah tadi? Ustaz Somad. Apa yang dicakapkannya? Entah, aku pun tak ingat.
Yang ingatku mobil ambulan syarat naiknya sakit sama mati. 3 yang disampaikan Ustaz Somad. Pertama, bersihkan hati. Yang kedua, silaturahim. Yang ketiga, jaga persatuan. Itulah yang dapat disampaikan malam ini. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Sekarang sudah masuk pukul 11 kurang 15, 75 menit saya berdiri. Seandainya saya tambah 1 jam lagi masih tahan? Masih kuat? Masih semangat? Aku tak tahan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. PT yang sudah memberikan bantuan diberikan Allah keberkahan rezeki dan keluarga. Orang-orang tokoh-tokoh masyarakat kita, Bapak Abdul Wahid, semuanya yang tak dapat saya sebutkan disampaikan Allah niat baiknya. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah segala amal baik kami ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak, bersedekah, berikanlah balasan yang terbaik ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami, wa qawwi imanana, kuatkan iman kami, waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang yang berpikir lurus, berhati lurus, berkata lurus. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami, minal hasadi wal kibriyai wal azamah, dari penyakit hasad, dengki, busuk hati, dari penyakit takbur, merasa diri besar. Allahumma ja'alna minat tawwabin, jadikan kami orang yang bertaubat, waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati, waj'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran, jadikan anak cucu kami menjadi para penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina, selamatkan negeri kami, selamatkan bumi lancang kuning, selamatkan Pangkalan Pisang, selamatkan Koto Gasip, selamatkan Siak dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim.